Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keberlanjutan perusahaan makanan dan minuman, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Nikadek Jumri Lestari dengan NIM 1917 051050, Kadek Deni Darmayani dengan NIM 1917 05 1127, Komang Ari Widi Saputra dengan NIM 1917 05 1150. Profil PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk sabun, deterjen, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. PT Unilever Indonesia didirikan pada 15 Desember 1933, di mana pada saat ini perusahaan telah memiliki 7 pabrik di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan 2 pabrik di Rungkut, Surabaya. PT Unilever Indonesia melayani konsumen di seluruh Indonesia, yakni segmen utamanya adalah ibu rumah tangga, namun perusahaan juga menyediakan produk untuk anak-anak dan remaja. Adapun sejarah PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu pada tahun 1933, PT Unilever Indonesia didirikan di Angke, Jakarta dengan nama Lever Sipabriengken NF. Kemudian pada tahun 1936 memperkenalkan sabun Lux di Indonesia. Pada tahun 1982, perusahaan melaksanakan penawaran umum perdana yang mencatat 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 1990, perusahaan membuka pabrik produk personal care di Rungkut, Surabaya, dan mengakuisisi Sariwangi. Kemudian pada tahun 1992, perusahaan membuka pabrik es krim Walls di Cikarang dan memperkenalkan Konelo dan Pedal Pop, serta perusahaan juga mengakuisisi Bangu. Pada tahun 2008, perusahaan membuka produk baru dengan produk skincare, mengakuisisi Buavita dan Gogo. Kemudian perusahaan juga menerapkan SAP. Pada tahun 2012, perusahaan berhasil melipat gandakan bisnis dalam 5 tahun. Kemudian pada tahun 2013, perusahaan meluncurkan Project Sunlight, dan pada tahun 2014, meluncurkan program B2B untuk Indonesia. Pada tahun 2015, perusahaan membuka pabrik ke-9 yang menempati lahan seluas 6 hektar di Cikarang. Pada tahun 2016, perusahaan melakukan pemindahan kantor pusat ke Green Building di PSP City, Tangerang. Pada tahun 2017, perusahaan memperingati 35 tahun pencatatan saham Unilever Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2018, perusahaan melakukan divestasi aset kategori split sebesar 2,8 triliun. Pada tahun 2019, perusahaan memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan nilai nominal. Serta pada tahun 2020, perusahaan meluncurkan kampanye Mari Berbagi Peran untuk menghadapi COVID-19. Pada panduan pelaporan keberlanjutan, di mana JIRI membuat 2 konsep standar pengungkapan yang meliputi pengungkapan standar umum dan pengungkapan standar spesifik. Pengungkapan standar umum ini meliputi profil organisasi, strategi analisis, etika dan integritas, tata kelola, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta praktik pelaporan. Sedangkan pengungkapan standar spesifik meliputi pengungkapan manajemen dan indikator masing-masing, di mana indikator ini terdiri dari 3 kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang pada masing-masing indikator memiliki subkategori yang dilaporkan oleh suatu organisasi. Selanjutnya yaitu analisis pengungkapan umum PT Unilever Indonesia Tbk. Adapun tabel analisis pengungkapan umum PT Unilever Indonesia Tbk yaitu profil organisasi, jumlah pengungkapan 13, pengungkapan terpenuhi 13, persentase pengungkapan terpenuhi sebesar 100%, pada halaman 15, 18, 19, 24, 25, 27, 35, sampai 43, dan 95. Dengan keterangan dalam laporan keberlanjutan, Unilever telah mengungkapkan profil organisasi. Kemudian strategi, jumlah pengungkapan 2, pengungkapan terpenuhi 1, persentase pengungkapan terpenuhi sebesar 50% pada halaman 8-13. Dengan keterangan dalam laporan keberlanjutan, Unilever telah mengungkapkan pernyataan dari manajemen puncak. Kemudian selanjutnya etika dan integritas, jumlah pengungkapan 2, pengungkapan terpenuhi 2, persentase pengungkapan terpenuhi 100% pada halaman
20 sampai dengan 21, 35, 41, dan 43. Dengan keterangan dalam laporan keberlanjutan Unilever telah mengungkapkan etika dan integritas. Selanjutnya tata kelola. Jumlah pengungkapan 22, pengungkapan terpenuhi 1, persentase pengungkapan terpenuhi sebesar 4,5% pada halaman 29 sampai dengan 34. Dengan keterangan dalam laporan keberlanjutan Unilever telah mengungkapkan struktur tata kelola. Selanjutnya yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Jumlah pengungkapan sebesar 5, pengungkapan terpenuhi 5, persentase pengungkapan terpenuhi sebesar 100% pada halaman 44, 46, 47, 49, dan 105. Dengan keterangan, dalam laporan keberlanjutan Unilever telah mengungkapkan keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu praktek pelaporan. Jumlah pengungkapan 12, pengungkapan terpenuhi 12, persentase pengungkapan terpenuhi sebesar 100% pada halaman 45, 47, 49, 148, 149 sampai dengan 153 dan 158. Dengan keterangan dalam laporan keberlanjutan Unilever telah mengungkapkan praktek pelaporan. Adapun rata-ratanya yaitu sebesar 56 pada jumlah pengungkapan, 34 pada pengungkapan terpenuhi, dan persentasenya yaitu sebesar 75%. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar pengungkapan umum PT Unilever Indonesia Tbk terdiri dari 34 dari 56 pengungkapan umum. Persentase standar pengungkapan umum PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2020 sebesar 75%, di mana artinya PT Unilever Indonesia melaporkan beberapa pengungkapan umum saja. Semua pengungkapan umum ini sesuai dengan standar GRI pada laporan keberlanjutan tahun 2020. PT Unilever meliputi pengungkapan strategi hanya melaporkan 1 dari 2 pengungkapan, dan pada tata kelola perusahaan hanya melaporkan 1 dari 22 pengungkapan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis pengungkapan spesifik PT Unilever Indonesia Tbk. Berikut ini adalah tabel analisis pengungkapan standar spesifik ekonomi PT Unilever Indonesia Tbk. GRI 201 tentang kinerja ekonomi, jumlah pengungkapannya ada 4, pengungkapan terpenuhinya ada 1, dengan persentase pengungkapan terpenuhi yaitu sebesar 25%, terdapat pada halaman 127 sampai dengan 129, dengan keterangan dalam laporan keberlanjutan Unilever telah diungkapkan tentang kinerja ekonomi. Selanjutnya yaitu GRI 202, keberadaan pasar, dengan jumlah pengungkapan ada 2, pengungkapan terpenuhi ada 1, dengan persentase pengungkapan sebesar 50%, terdapat di halaman 96. Dalam keterangan, laporan keberlanjutan Unilever telah diungkapkan tentang keberadaan pasar. GRI 203 tentang dampak ekonomi tidak langsung, jumlah pengungkapannya ada 2, pengungkapan terpenuhi ada 1, dengan persentase pengungkapan terpenuhi sebesar 50%, terdapat pada halaman 133, 134, 136, 138, sampai 141, dengan keterangan dalam laporan keberlanjutan Unilever telah diungkapkan tentang dampak ekonomi tidak langsung. Selanjutnya yaitu GRI 204 tentang praktek pengadaan, dengan jumlah pengungkapan sebesar 1, pengungkapan terpenuhinya dengan 0, dengan persentase pengungkapan terpenuhinya sebesar 0%, keterangannya dalam laporan keberlanjutan Unilever tidak ada pengungkapan praktek pengadaan. Selanjutnya yaitu GRI 205 tentang anti korupsi, dengan jumlah pengungkapan sebesar 3, pengungkapan terpenuhi sebesar 1, dengan persentase pengungkapan terpenuhi yaitu sebesar 33%, terdapat pada halaman 173 dan 176. Dengan keterangan, dalam laporan keberlanjutan, Unilever telah diungkapkan tentang anti korupsi. Selanjutnya yaitu GRI 205 tentang anti korupsi, dengan jumlah pengungkapan sebesar 3, pengungkapan terpenuhi sebesar 1, dengan persentase pengungkapan terpenuhi sebesar 33%, terdapat pada halaman 173 dan 176. Keterangannya dalam laporan keberlanjutan Unilever telah diungkapkan tentang anti korupsi. Selanjutnya yaitu GRI 206 tentang perilaku anti persaingan,
dengan jumlah pengungkapannya sebesar 1, pengungkapan terpenuhinya sebesar 0, dan persentase pengungkapan terpenuhinya sebesar 0%. Keterangannya, dalam laporan keberlanjutan Unilever, tidak ada pengungkapan perilaku anti persaingan. Selanjutnya yaitu jumlah pengungkapan dari GRI 201 sampai 206, terdapat 13 jumlah pengungkapan terpenuhinya sebesar 4, dan persentase pengungkapan terpenuhi sebesar 30%. Selanjutnya adalah tabel analisis kelengkapan standar spesifik lingkungan PT Unilever Indonesia Tbk. GRI 301 tentang material dengan jumlah pengungkapan sebesar 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tabel analisis kelengkapan standar spesifik sosial PT Unilever Indonesia Tbk. GRI 201 standar spesifik sosial. Yang pertama yaitu 401 tentang kepegawaian. Jumlah pengungkapan ada 3, namun pengungkapan yang terpenuhi oleh PT Unilever Indonesia adalah sebanyak 1, sehingga pengungkapan yang terpenuhi hanya 33%. Keterangannya dalam laporan keberlanjutan Unilever telah diungkapkan tentang kepegawaian. 402. Hubungan tenaga kerja atau manajemen. Jumlah pengungkapan ada 1, namun pengungkapan yang terpenuhi oleh PT Unilever adalah 0, sehingga pengungkapan yang terpenuhi adalah 0%. Lanjut ke 403, kesehatan dan keselamatan kerja. Jumlah pengungkapan ada 10, namun pengungkapan terpenuhi dari PT Unilever Indonesia adalah 1, sehingga pengungkapan yang terpenuhi menjadi 10%. 404, pelatihan dan pendidikan. Jumlah pengungkapan ada 3, namun pengungkapan terpenuhi hanya 2, sehingga laporan keberlanjutan Unilever telah diungkapkan tentang pelatihan dan pendidikan hanya 66%. 405, keanekaragaman dan kesempatan setara. Jumlah pengungkapan ada 2, dan pengungkapan yang dipenuhi ada 2, sehingga pengungkapan terpenuhi menjadi 100%. 406, non-diskriminasi. Yang diungkapkan, pengungkapannya ada 1, dan pengungkapan yang terpenuhi juga 1, sehingga PT Unilever mengungkapkan sebanyak 100%. Lanjut 407, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Jumlah pengungkapan ada 1, namun pengungkapan yang terpenuhi 0, sehingga pengungkapan yang terpenuhi PT Unilever hanya 0%. Pekerja anak, itu jumlah pengungkapan ada 1, pengungkapan yang terpenuhi 1, sehingga menjadi 100%. 409, kerja paksa atau wajib kerja. Jumlah pengungkapan ada 1, dan pengungkapan yang terpenuhi juga 1, sehingga total menjadi 100%. 410, praktik keamanan ada 1, namun pengungkapan yang terpenuhi ada 0, sehingga menjadi 0%. Hak-hak masyarakat adat ada 1, jumlah pengungkapan ada 1, namun pengungkapan yang terpenuhi 0, sehingga jumlah terpenuhi PT Unilever hanya 0%. Lanjut ke 412, penilaian hak asasi manusia. Jumlah pengungkapan ada 3, namun pengungkapan yang terpenuhi hanya 1, sehingga totalnya menjadi 33%. Lanjut 413, ada masyarakat lokal. Jumlah pengungkapan ada 2, yang diungkapkan 2, sehingga menjadi 100%. Lanjut ke 414 tentang penilaian sosial. Itu jumlah pengungkapan ada 2, namun pengungkapan yang terpenuhi oleh PT Unilever adalah 0, sehingga menjadi 0%. Begitu pula dengan 415 dan 416. Yang terpenuhi dari PT Unilever adalah 0, sehingga menjadi 0%. 417 tentang pemasaran dan pelabelan. Jumlah pengungkapan ada 3, namun yang terpenuhi hanya 2, sehingga menjadi 66%. Yang 418 tentang privasi pelanggan, jumlah pengungkapan ada 1, yang terpenuhi 0, sehingga pengungkapan terpenuhi dari PT Unilever Indonesia adalah 0%. 419 tentang kepatuhan sosial ekonomi, jumlah pengungkapan ada 1, yang terpenuhi 0, sehingga jumlah PT Unilever yang terpenuhi hanya 0%. Sehingga jumlah total dari pengungkapan ada 40, namun yang terpenuhi dari kelengkapan standar spesifik sosial PT Unilever Indonesia hanya 14, sehingga hanya 35%. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.